Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arindal Hidayati, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tonjong, Kabupaten Brebes. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya, Bu Umi Ubaidah, beliau guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Tonjong. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Umi? Alhamdulillah kabar saya sehat, senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita bisa berjumpa ya Bu. Dalam perjumpaan kali ini kita melakukan percakapan praobservasi ya, untuk persiapan awal ya sebelum Ibu masuk kelas, dan nanti saya akan supervisi terhadap berjalannya pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan. Praobservasi ini agar Ibu lebih siap lagi, kemudian lebih percaya diri ya Bu ya, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, sehingga menciptakan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Terus tujuannya adanya supervisi itu untuk mengetahui dan juga memperbaiki pembelajaran di kelas yang Ibu laksanakan, seperti itu ya. Sebelum ke supervisi selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu ya. Ya, silakan. Yang pertama itu mengenai dengan tujuan Bu. Tujuannya apa sih yang akan dicapai sama Ibu dalam pembelajaran kali ini? Tujuannya yang akan saya sampaikan di kelas ya, pertama itu tujuan dari materi itu sendiri mengenal tanda baca dan penulisan kata berbahasa asing atau bahasa daerah seperti itu. Maksudnya di sini itu berpusat pada peserta didik agar peserta didik itu, ini kan materinya mengenai teks hasil observasi ya. Nah, di dalam teks hasil observasi tersebut itu nanti akan ada tanda bacanya gitu ya, tanda baca dan penulisan bahasa asing di situ nih. Nah, tujuannya itu agar siswa itu di dalam menulis itu memperhatikan rambu-rambu. Memperhatikan rambu-rambu di dalam menulis itu agar bisa dipahami oleh dirinya sendiri dan khususnya orang lain juga gitu ya, dalam membacakan agar maknanya itu bisa langsung dipahami tanpa berbelit-belit seperti itu. Kemudian ini kan banyak pengaruh dari medsos ya. Sekarang anak-anak pada mungkin banyak rata-rata lah, hampir rata-rata menggunakan telepon seluler ya, yaitu yang telepon cerdas gitu kan, smartphone gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan khususnya dari segi bahasanya seperti itu. Bahasanya yang kadang susah dipahami ya. Berarti tujuan di sini Bu Umi akan melaksanakan atau yang pengen dicapai ya Bu Umi ya. Yang pertama itu mengenai tanda baca, kemudian supaya anak bisa memperhatikan rambu-rambu penulisan tanda baca itu ya. Kemudian anak-anak mampu menulis dengan bahasa asing atau istilahnya kata serapan gitu. Bahasa asing atau kata serapan itu ya bahasa asing yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Sangat bagus sekali ya Bu, ini tujuannya ini dicapai sama Ibu. Oke, berarti 3 itu semoga bisa tercapai ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Oke ya, amin ya. Ini pertanyaan yang kedua Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Kira-kira yang mau yang dicapai yang mana? Kalau area pengembangan sih pengennya kita sekali masuk di kelas semuanya bisa tercapai gitu ya. Tapi mungkin kembali lagi ke anak juga butuh tahapan atau proses seperti itu. Jadi yang paling saya soroti nanti mungkin di bagian dari kognitifnya ya, atau pengetahuan, kemudian itu yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah dari psikomotoriknya seperti itu. Jadi nanti si anak itu mampu untuk mengembangkan praktek atau seperti apalah, nanti kita lihat di kelas bagaimana anak itu mampu memberikan umpan balik seperti itu berdasarkan materi apa yang sudah saya sampaikan. Oke, sip, bagus sekali ya Bu ya. Berarti yang intinya yang akan dikembangkan itu 2 aspek ya Bu, yang kognitif dan juga psikomotorik. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Bagaimana rancangan yang akan digunakan di dalam kelas? Ya, maksudnya
strateginya bagaimana, Strategi. metode yang digunakan Iya. apa, ya modelnya, medianya yang dipakai apa. Iya. Jadi ketika kita akan ke kelas itu kan artinya butuh sekali panduan ya. Jadi seperti petani ketika mau ke sawah, mereka juga butuh alat-alat ya untuk sebagai ini ya, kayak cangkul, kemudian sabit gitu ya. Ya sama juga seperti kita ketika mau ke kelas itu mungkin akan ada ini ya, biar terkonsep gitu ya. Mungkin nanti saya akan menggunakan strategi dari segi metodenya ya. Mungkin akan ada tanya jawab terlebih dahulu, kemudian ada metode ceramah di situ. Nah, itu ya Bu ya. Iya. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan diskusi ya, supaya lebih paham lagi ya Bu ya. Tentang diskusi. Terus kalau modelnya kira-kira mau pakai apa modelnya? Kalau model sebenarnya nanti akan ini ya, kita akan menemukan sendiri ya ketika kita sudah berjalan. Nanti modelnya akan terlihat sendiri. Cuman saya modelnya itu PBL ya. PBL ya, berarti berbasis masalah gitu. Jadi nanti akan saya berikan semacam lembaran seperti itu. Kemudian peserta didik mencoba mencari sendiri atau menggali sendiri masalah itu sampai ke menemukan solusinya. Jawaban. Oke, sangat bagus sekali. Barangkali media yang digunakan media yang dibutuhkan paling nanti saya membutuhkan KBBI, kamus bahasa Indonesia, besar bahasa Indonesia, kemudian lembaran ya, lembar ini apa namanya, lembar kerja besar ya. Mungkin percakapan praobservasi cukup sekian ya Bu ya. Ini untuk pemanjutan saja ya, pemanjutan kelas. Terus ini yang terakhir bagaimana sih perasaannya Ibu setelah melakukan percakapan ini? Percakapannya kebetulan saya lagi fit ya. Jadi saya selalu merasa bahagia. Terima kasih sekali. Kali ini saya bisa sharing dengan Ibu Arina meskipun tidak satu ini ya, bukan satu rukun ya. Bahasa Indonesia. Saya pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kita bisa sharing ya. Ya, meskipun lintas materi. Kemudian setelah pembicaraan ini saya jadi semakin terkonsep ya. Apa yang akan saya sampaikan nanti di kelas? Oh ya, saya harus seperti ini karena sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari yang memancing ya. Saya mau seperti apa Iya, betul. Oke, nanti kita sampai berjumpa di kelas ya Bu ya. Cukup sekian saja. Terima kasih Bu Umi. Sampai berjumpa. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.